everybody, I'm back here for you, Wilujeng Warso Enggal. So now, aku lagi ada di Cafe Coffee. Cafe Coffee itu di dari Terminal Tirtonadi 500 meter ke barat. Ya, ke barat doang. Kayak lurus terus gitu ke sana. Nah, itu di pinggir jalan persis. Terus ini cozy banget. Aku honestly malah suka yang kayak sepi, kecil. Kayak rasanya kayak ini semua punya aku. Bukan, ini tadi karena kayak hujan deras banget. Terus ya, ternyata tempatnya cantik. So I am here. Dan ternyata juga ada Mbak Owner, the boss. Keren banget. I am as a woman kayak merasa excited dan amazed kalau ada business yang owned atau ran by a woman as well gitu. Kayak sepenanggungan gitu. Nah, di sini ternyata ownernya namanya Tan Venalia Suwati, sarjana ekonomi, sarjana teologi. Keren guys. Usianya nggak jauh-jauh dari aku ternyata, tapi karirnya dan pengalamannya sudah keren banget. Bahkan pernah kerja di perusahaan besar dan sekarang jadi wirausaha plus punya ini hobi ya. Iya. Yeah. Saya manggilnya ibu atau mbak. Suka-suka aja. Suka-suka ya. Santai aja. Ya. Oh, habis hari ibu sih. Selamat hari ibu. Ya, Terima jadi kasih. single firer yang keren banget Kak Vena ini, dan sudah mulai merintis kopinya sendiri ini dari kapan? Saya lihat baru kayak beberapa tahun terakhir ini. Baru 2020 kemarin. Oh, okay. Baru bulan Maret. Ya, jadi baru 1 tahun ini. Baru 1 tahun ini, tapi kan Maret itu sudah kayak mulai jadi, pandemi. Memang kita seminggu setelah buka itu pandemi langsung PPKM. Ya. Tapi puji Tuhan lah, kemurahan Tuhan aja nih berhasil bertahan. Iya loh. Wow, keren juga. Ya ini eye catching banget. Benar-benar di sepanjang pinggir jalan Ayani ini, pokoknya kalau dari Tirtonadi ke barat nggak kelihatan. Coffee juga besar sekali. Tempatnya enak banget. Check it out guys. 1 tahun masih bisa bertahan, puji Tuhan. Dan sebelumnya punya coffee ini, tapi coffee ini ternyata sambilan juga ya? Ya, dari ada usaha lainnya ini. Ya, betul. Gawe cawet guys. Oh, sama ada daleman ya. Dalamnya manusia itu dia bikin. Enggak, maksudnya garment. Dari apa aja nih? Dari celana, singlet. Celana apa? Celana cowok, cewek kita ada semua. Ini yang baru dari kita. Celana cewek ini saya juga pakai celana. Sebenarnya buat celana. Kan tadi udah dibilang dalam-dalam nih. Iya, yang dalam-dalamnya gitu. Oke. Jadi celana dalam cowok, celana dalam cewek, anak-anak. Ya? Enggak, kita mainnya di pasar bawah. Oh, oke. Iya, kita mainnya di pasar bawah. Cuman ini yang ada di kebetulan bahannya yang paling bagus, semi-katun. Semi-katun. Oke. Cowok, cewek, terus yang putih-putih itu apa? Ini kaos dalam. Oke. Ada putihnya, ada hitamnya. Ada hitamnya. Ya. Oh, cool. Yang warna-warni ini? Itu untuk baby. Oh, oke. Untuk anak-anak. Jadi untuk anak-anak kita ada warna-warni dan putih. Ini kalau saya pakai nggak cukup? Kalau yang L4 mungkin cukup. Ya. Oh, kayak jumbo baby gitu ya, kayak ada yang kelebihan berat badan itu ada juga ya. Nah, soalnya unyu aja saya kan. Iya. Yang biasanya ya itu tadi, kalau yang dewasa kan hitam putih. Nah, ini suka yang unyu-unyu itu. Ya kayak gini kan saya pakai buat tidur, buat di dalam kan. Jadi kan nggak ada yang lihat. Kalian nggak usah penasaran, tak kasih tahu. Saya tuh kalau pakai daleman itu yang warna-warni kayak gini gitu. Lucu kan. Tapi ada yang gede ya, nanti saya mau cobain dong. Oke. Terus sebelumnya lagi, dari awal berkarir
usaha itu apakah bekerja itu apakah sudah berwirausaha? Oh enggak sih. Waktu pertama itu lulus kuliah itu sambil nunggu wisuda kan dipanggil di Jakva Covid. Oke. Tapi yang mana? Sragen? Masaran. Masaran. Ya? Yang Masaran. Cuman karena keburu merit jadi cuman sebentar. Iya. Gitulah. Kalau saya tuh gitu. Kalau ada yang merit tuh. So guys, jangan nikah terlalu muda. Kejar karir dulu zaman now. Ini teman-teman nggak usah betul kan makanya. Iya, gitu. jadi karena terlalu cepat nikah kemarin cuma sebentar di Covid nggak sempet bangun karir lah, terus tuh. Akhirnya juga manage tempat suami dulu ya. Tapi bukannya karena kepepet itu kayak misalnya nggak bisa bekerja di luar terus jadi ngurusi usaha sendiri di situ terpaksa berwirausaha gitu? Oh enggak sih, cuman memang karena memang perusahaan yang milik suami dulu kan keluarga besar nih, perusahaan tipe lama itu kan sistemnya kacau, nggak ada manajemen, jadi sekalipun mereka punya pasar, sekalipun mereka punya pelanggan, tapi nggak termanage, nggak terkelola dengan baik. Jadi akhirnya kan yang dialami para pengusaha zaman dulu adalah laba ikut termakan, ya. Jadi nggak lama-lama besar pasak daripada tiang kan gitu. Nah itu memang tantangan awal-awal itu. Ada merger-mergernya juga dari situ? Jadi dulu kebetulan memang yang di keluarga suami itu memang yang celana cewek gini. Terus 2003 saya kenapa nggak bikin something yang lebih halus pasarnya, karena mereka main di pasar bawah. Terus saya merintis yang di pasar menengah untuk yang cowok-cowok ini saya yang merintis. Gitu. Terus kebetulan sama-sama jalan, tapi karena ada kesehatan orang tua suami waktu itu menurun, jadi terpaksa harus jadi satu. Gitu. Lebih fokus juga ya kan? Betul. Oke, cool. Jadi kalau yang mau murah-murah gitu yang kita buat adem-adem di rumah gitu ya oke lah. Kalau yang hujan-hujan males cuci pakai yang murah. Cepet kering gitu malah. Oh oke. Ya juga kan nggak maneman gitu kalau kayak saya orangnya ceroboh atau nggak terlalu pelan-pelan gimana. Kalau buka gitu pakai kadang ya gini itu kan kalau memang saya nggak gitu suka yang mahal-mahal. Itu suara HP-nya bisa diminta pelanin atau nggak pakai suara gitu. Kalau ya bahannya terlalu premium itu saya maneman gitu. Kayak mau gerak itu pakai mikir. Saya malah cari yang nyaman, pokoknya nyaman. Iya, yang penting nyaman. Boleh tak lihat? Boleh, silakan dibuka. Kita memang untuk bahan high quality aesthetic wear. Enggak di atas, kita masih mainnya di polyester. Jadi ya puji Tuhan untuk masa PPKM ini malah bertahan ya karena pasarnya di bawah yang lain. Ya cari murah. Tapi ini adem. Ya sekarang sih adem. Iya. Bisa panas ya? Bisa agak panas gitu. Ya, bisa. Adem. Oh kalau pakainya gini aja ya nggak panas guys, ya kan? Terus nanti langsung kayak celing gitu ya. Adem. I wanna try it out. Tas. Nah, terus nanti katanya mlebu neng ngene. Tas. Ketok, saya alani. Tak kondisikan sih. Segini ra apa-apa lah. Tas. Ih, enak. Adem. Betul. Bahannya enak banget. Lemes. Ya, karena saya lumayan tomboy juga, jadi nggak suka yang kayak ngepres. Perut saya nggak kondusif juga. Oh, it's nice. Tak pakai dulu ya, Mbak ya? Boleh.
Untung tadi hujan deras banget, jadi saya juga pas bawa jaket. Wih, udah pas nih, udah bisa buat keluar kayak gini. Tinggal clubbing itu udah. Iya, buat clubbing. Kalau clubbing saya nanti pulangnya udah nggak pakai apa-apa kok, berasa adem gini. Wow. Kenapa menjalani, ya memang wirausahanya kayak dulu dari keluarga suami ya? Iya, betul. Kenapa mau tetap di situ dan kenapa ya sekarang kan, oh ya, ya kayak dulu kan memang mulai wirausahanya karena ikut keluarga suami gitu ya. Tapi kan tetap ada kesempatan loh, pilihan ya, seperti sekarang ini kan bisa ada samben, ya, kedai kopi. betul. Kenapa tetap mau melanjutkan usaha dari keluarga besar? Kalau saya sendiri kan juga menerus usaha nih. Dulu kan saya pikirnya juga nggak balik ke Indonesia atau nggak nerusin usaha keluarga, bukan passion saya di situ. Ya memang sekarang ada reasons-nya, tapi kalau dari Mbak Vela sendiri, kenapa satu garmennya dan sambennya ini juga idenya dari mana? Kalau saya sih, ya kita tentu realistis ya, it's all about the money. Yes. Cuman satu lagi, it's a challenge. Ya. Indeed. Merintis itu mungkin lebih gampang dari mempertahankan, apalagi untuk membenahi something yang amburadul. Nah, itu yang benar-benar tantangan buat saya. Jadi yang manajemen yang kacau balau, yang entah gimana caranya manage dulu dan bisa bertahan, dan ternyata mereka punya pasar, itu untuk dibuat something yang benar-benar berkembang itu satu tantangan buat saya. Ya, dan puji Tuhan dapat kemurahan dan diizinkan gitu. Jadi, dapat kemurahan apa dapat kekuatan ya? Kemurahan, ya? Kemurahan. Oh, karena apa ya, kalau nggak ada kemurahan Tuhan ya, apalagi masa kayak gini ya, untuk bertahan aja banyak yang gugur ya. Dan sekarang apalagi yang dari RRT impor-impor? Oh ya. Wih, gila banget. Cuman itulah, jadi saya selalu tertantangnya adalah the challenge-nya itu, bisa nggak aku bertahan? Bisa nggak aku ngambil celah pasar? Bisa nggak aku masuk di sela-sela mereka? Aku harus kasih something yang beda dari produk lokal. Bahkan kalau mau dibuka yang cowok itu dulu aku bikinnya bukan pakai pola tukang jahit, aku pakai rumus matematika. Oh wow. Sarjana ekonomi, sarjana teologi, bukan pakai ilmu tukang jahit. Jadi waktu pertama merintis itu diketawain, ini potongan model apa gitu, karena nggak sesuai pakemnya mereka punya gitu. Saya bikin sendiri, pakai segitiga sama kaki gitu kan, terus pakai kurva gitu. Rumus Pythagoras gitulah. Tapi maksudnya secara anatomi tubuhnya masuk nggak? Ternyata hari ini semua jiplak patron pola saya. Iya, jadi kayak gitu kan bisa kayak daftarkan hal kekayaan intelektual ya? Ya dulu nggak kepikir karena banyak yang nyinyir ya, ngebully gitu. Apa sih ini model kayak apa gitu. Nah, itu jadi tantangannya tuh udah ketika 100 dosen ada di BS gitu kan, nggak bisa dijual karena aneh kata mereka. Mereka yang jual bilang aneh. Jadi kan kita nyetori ke ini kan, ke resell gitu kan. Begitu mereka buka kan, ini model apa ini gitu kan. Nah, dan akhirnya numpuklah 100 dosen cuman BS. Ya, ala segitiga rumus matematika. Oh, I don't know whether it's strange. I don't find it strange. Ya, kalau yang mungkin awam ya. Bro, colongno cawetmu. Cawetmu nek ras segitiga, kok ngene iki kok piye coba? Ngene lah. Bedanya gimana bedanya? Jadi kan ini kan kalau bikin itu kan kita potong dulu depannya, terus dipotong belakangnya. Ya kan?
Nah, kalau punya saya gini, jadi harus sama kaki, sama sisi, terus ini kurvanya kita pakai itu apa? Semi apa tuh, jangka ya? Jangka sama bursur melingkar itu. Kalau biasa tukang jahit mereka bikinnya gini, seret gitu. Karena sudah ada penggarisnya yang itu. Penggaris yang lengkung itu. Kalau ini pakainya jangka. Ya, tuh. Lebih bundar sininya bakal lebih ngepres. Tapi enggak, akhirnya di paha itu enak gitu kata mereka sekarang. Sekarang kalau dulu sih enggak. Nah, bagaimana Mbak Bella ini memaksakan tulangnya ke pasaran, kalau dulu ditolak sekarang bisa diterima. Nah, itulah dia. Jadi kita sedikit-sedikit mengedukasi pasar juga. Makanya yang saya bilang ada tantangan bagaimana apa yang kita ini bisa diterima pasar gitu. Nah, sekarang kan kita edukasi. Jadi kalau beli celana nih, ditekuk dulu kanan kiri sama enggak. Kita edukasi pasar di sini. Oh, wow. Terus I am now enlightened. Ini sama enggak? Kalau enggak sama, bayangkan Anda pakai paha kanan kiri lubangnya beda gitu. Oh iya betul ya, enak apa enggak enak. Oh ya, makanya harus dilihat dulu gitu. Jadi sedikit-sedikit kita mengedukasi pasar gitu. Jadi sales saya yang keluar harus saya didik dulu. Kalian jelaskan begini sampai akhirnya oh iya, cari yang gini, mereknya ini gitu. Ini keren guys, karena setahu saya di dunia bisnis itu, di mana kita memberikan pemikiran yang lebih, itu juga akan menambah daya saing atau nilai jual sebuah produk ya. Jadi, kualitas yang lebih atau technicality yang lebih sulit, lebih tinggi gitu, itu akan menambah. Nah, tapi ini harganya berapa? Satu piece atau satu set gini? Nah, harga untuk saat ini kan kita ke pengaruh pasar nih fluktuatif nih. Jadi harga yang terakhir ini masih belum fix. Karena emang hari ini lagi gila dunia. Nanti kalau bisa mungkin didengar oleh bapak-bapak di atas yang memasukkan, mengimpor kain kapas dan ya, tolong distabilkan harga ini, karena kalau setiap minggu harga kainnya naik turun, kita kesulitan bikin HPP gitu ya. Orang beli kayak gini juga nggak tiap minggu. Iya, betul. Harganya berubah tiap minggu. Cuman resell kita yang bingung nanti. Mereka akhirnya berubah lagi gitu. Memang kalau yang barang best sellernya seperti ini, seperti Inul ini, kita bisa ribuan dosen kan satu hari. Nah, kita hari ini beli kontrak kain segini, minggu depan udah ganti lagi. Padahal kita nggak ada harga kain yang lama, terpaksa naik lagi atau turun. Dan harga hari ini memang naik turun, jadi agak susah gitu. Tapi ini di kisaran 100 ribuan lah dosin. Dosin ini? Ya, 12 piece. 12 piece-nya ini? Ya, murah banget kan. 12 tumpuk gitu? Oh enggak, satu dosin kan 12 piece ini. 12 piece, oh jadi 12 lembar ini? Iya, jadi satu kotak ini sudah satu dosin. Ya. Satu kotak ratusan. Ya honestly, saya beberapa celana aja satu bijinya atau lembarnya aja 100-200 ribu. Jadi kalau ini dapat 12 itu udah so cheap, dan ini tuh bener-bener ya itu tadi dibuat dengan high technical, ini dipikirkan bener-bener. Nah itu wow banget dan bisa semurah itu. Salut, hebat. Nah ini tadi kan juga ada produk yang kayak anak-anak, tapi kenapa dibanyakin di men undies? Sebenarnya kita yang paling banyak di cewek. Oh malah? Iya, ini best seller. Ya, ini memang paling banyak. Orang-orang sering bingung kan, itu bisa jual segitu ribu dosen, siapa ya yang pakai ya? Saya juga nggak ngerti sama yang pakai ya. Tapi kenyataannya memang ini yang paling Clever ada. Kita di Clever dan di Indonesia itu kecuali Papua. Wow. Ya, kecuali Papua. Indonesia nih. Tapi belum semua provinsi ya. Tapi di semua pulau kecuali Papua kita udah masuk. Itu. Nah ini kalau dari packagingnya honestly
nggak bisa dibilang murah-murah banget. Karena saya melihat yang premium yang masuk mall aja, ini packagingnya udah kayak gini juga. Ya, nggak abal-abal. Tapi terus terang di packagingnya khusus ya? Oh ya? Packagingnya barang khusus? Enggak, kalau yang kita jual di Klewer itu mereka mintanya plastik gini, isi 12. Biar nggak terkesan mahal juga. Enggak, jadi mereka kan itu numpuknya kios mereka kan kecil-kecil tuh. Oh, iya. Nah, numpuknya kan enak. Gitu. Kalau yang gini mereka nggak masuk. Kemahalan juga satu, yang kedua juga terlalu dimensinya terlalu lebar ya. Keren. Saya belum bisa pakai ini sih, tapi ini saya bisa coba. Nggak akan saya tunjukin cobanya ya. Yang ini. This is so cool. Ya, hobinya. Ini kopi. Tadi belum sampai ke kopi. Bisanya kopi di 2020 setelah sekian lama punya bisnis yang udah settle lah. Okay. Jadi memang perjalanan hidup ya. Kemarin tahun 2018 ya saya divorce. Okay. Saya 2018 kayak divorce. Terus cari-cari kesibukan lah gitu ya. Cari-cari kesibukan, terus saya mencoba ke poultry dulu, ke peternakan ini ayam chopper sama petelur. Nah, ya chopper itu Jawa Super. Ya betul. Okay. Silangan-silangan itu kan cepet dia alurnya. Sempet sih turun sendiri, kayak vaksin sendiri juga, cari bibit sendiri DOC-nya. Terus kebetulan memang tim saya pergi balik ke luar pulau. Nah, capek juga ya terus. Sudah nggak ada poultry-nya? Udah nggak ada, tak tutup. Nah terus karena konsentrasinya bercabang, jadi saya balik lagi ke garment dulu, karena sebelum kita ekspansikan base-nya harus kuat. Nah setelah itu memang daripada setiap hari saya di Starbucks, mikir kan kenapa nggak bikin kopi sendiri, paling nggak saya ada tempat mau hangout di sini juga bisa gitu kan. Kayak boros juga kalau saya hari Starbucks. Ya akhirnya terus cari-cari udahlah yang murah meriah dulu lah gitu. Nah terus kebetulan dapet ini. Anak-anaknya bantuin juga? Enggak, anak saya yang gede kan ini baru persiapan ke Jerman. Okay. Yang kedua masih SMA. Sekolah teknik di Jerman? Dia kepingin ambil teknik kimia. Jerman tuh masih teknik gitu. Kemarin sempet ikut itu kan olimpiade kimia gitu. Cuman ya nggak menang sih. Ya itu ikut dulu, udah bisa ikut tuh ya udah keren. Iya, sampai regional, sampai provinsi aja lumayan. Oh iya, sudah. Oh, udah. Kira-kira nih kalau ya 10 tahun lagi pengen melihat dirinya di mana? Terus terang saya ini tipe yang nggak bisa diem. Jadi terus terang kayak gini udah ada pandangan, oh aku tahun depan harus ini nih gitu, harus persiapan dulu. Dan saya tuh paling suka meningkatkan potensi dalam diri orang. Iya gitu. Jadi kemarin juga ada salah satu karyawan yang udah deket gitulah, tak anggap adik juga, akhirnya dia nikah, tak bilang kamu mau nggak, ayo join, tak bilang gitu. Karena kan jujur dia nggak ada modal, kalau cuma dikasih modal dia sungkan. Oke, join kita, tak bilang. Kamu yang ngelola ya, gimana kalau sekarang lagi musim thrift itu kan, ya thrift online gimana gitu. Terus ya oke Cik mau, oke kamu jalan ya. Jadi istilahnya kita pisah, tapi aku melepas kamu itu dengan ikhlas gitu, karena ngerti kamu ada something yang akan ditingkatkan gitu, dan aku nggak lepas gitu. Itu sih, jadi selalu kepo aja gitu. Kamu nih kayak bagus di mana ya, kayak aku bisa ningkat ke kamu di mana ya gitu. Jadi untuk tahun depan sih memang sudah ada beberapa yang target sasaran. Oke, jadi nggak akan saya buka dengan kalian kecuali kalian subscribe dan komen
bilang kayak ayo apa idenya dari Mbak Venalia ini ya. Mungkin nggak tahu kedepannya what the future holds, mungkin aja kita semua bisa join ya di sini. Tadi saya sudah dapat wangsit dari ngangsu kamroh dengan Mbak Vena ini. Kira-kira ya saya kan passionnya juga di ya environment issues gitu, reduce, recycle, reuse. Bahkan nge-thrift dulu tuh saya waktu kuliah di luar kan juga beli-belinya di thrift store, apalagi saya dulu di negara barat kan lebih mahal kalau beli baru. Oh gitu ya. Thriftnya itu kan juga yang masih bagus-bagus ya. Gitu. Itu ternyata bagus juga untuk diadaptasikan di sini. Dan juga untuk tahun depan ini dari pemerintah sendiri saya sudah dengar untuk menggalakkan lagi program pilah sampah. Oh iya, itu bagus itu. Itu nanti kan jadi untuk yang reuse recycle ini akan lebih banyak opsinya ya. Semoga itu bisa berjalan, kali-kali aja kita bisa nyambung ya. Ingat, aku nggak akan buka kecuali kalian subscribe dan komen pengen dikasih ide-ide untuk berwirausaha dan collab sama kami. Oke, sekali lagi terima kasih Mbak Vena, itu idenya luar biasa sekali. Nanti ini lumayan dekat dari rumah saya, mungkin cuma kayak 3 km aja. Oh iya? Buka sampai jam 10 malam ya? Iya, kalau weekend kita jam 11, tapi kalau hari biasa kita masih jam 10 ya. Ya nanti kalau saya sih cari tempat yang honestly nggak rame-rame, nggak uyek-uyek. Iya, itu salah satunya. Suka di Starbucks kemarin kan memang cozy ya tempatnya. Kalau yang kadang kita tuh mencari wangsit kan waktu ngopi. Kalau muyek gitu kan apa yang dicari nih gitu kan. Ada suara tapi nggak rame banget. Iya. Oke. Ketemu lagi sama Leona in the next one.